untuk saat ini dari tim Falcon. Daripada kita rebutin, baku hantam ngedraftnya gara-gara Kaja. Ya, Tutup. tutup. Ini win-win solution. Tapi masih ada Glue dan juga Kari berarti. Urusan belakang. Diadu bisa sih, Iya kan? Glukari ya. Dibandingkan Oke. kita udah gua nggak dapet Kari, nggak dapet Glue, nggak dapet Kaja. Iya, ya kan? benar. Nggak dapet ini, nggak dapet itu. Tutup Kajanya. Win-win solution karena 2 game Kaja benar-benar yang menjadi impact yang tinggi di dalam team fight kedua belah tim. Nah, Sekarang Mau yang mana nih sekarang nih? tinggal pilih, yang penting ada Kaja. Mau Kari atau mau Glue? Kari, Pilihan Glue. ya kan, ada Kari, ada Glue. Kari nggak sih? Ada beberapa juga. Kamu Kari, Aku Kari. aku juga Kari. Kenapa alasannya? Kari seberang ambil Glue, kiri ambil Benedetta. Nah, Wah, udah. kalau ya. Kita main kalau ya. pak gitu ya. Atau enggak? Kalau main misalnya cepet ya. dia nggak mau main Benedetta, ambil aku dengan kalian. Jangan lupa, Joy itu masih ada sebenarnya. Oh Deng iya. deng 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 Nah, deng. Joy itu bisa taruh dia cukup flex ya, jungler, mid, XP. Betul. Di XP, sepenglihatan kita itu pakai Vengeance. Nah, Dan itu susah untuk bisa langsung di burst down. Dan itu sangat-sangat annoying sekali di garis depan. Glue jadi pilihan. Nggak bisa stand, lebih tahan di XP lane. Sekarang Karinya udah fix sih. Pasti langsung diamankan biasanya ya, kecuali memang mereka punya gameplay yang lain. If dulu. Gift Martis. Banyak sih, banyak memang. Gift salah satunya juga hero yang memang selalu ya, tiap kali ada teamfight real world ini mengesalkan. Apalagi kalau memang kita nggak punya escape. Seperti Matilda. Oh iya benar, nggak bisa ada yang jemput ya. Iya. Kalau aku kenapa If dan juga Benedetta? Kenapa Karena di sini If-nya akan coba membangsa, membantu tim fight yang tidak akan jauh-jauh. Tapi ternyata ini ada cukup unik. Alice. Really? Iya kah? Really? Bentar. Itu Bentar masih bro, shadow pick, masih shadow masih shadow. Sabar. Masalahnya Alice di early pick itu pertama. Oh enggak, Ruginya banyak counternya. betul. Kedua, Alice ini mau nggak mau sampai 5 menit taruh di mid. Hmm, Dia butuh orbs-nya. dia Stacknya ya. butuh si minion-minionnya. Ya, padahal habitat aslinya di XP lane. Ya, Ya kan, untuk di meta sekarang. ya, Tapi dia butuh early-nya itu tukeran, berarti mid-nya harus ada di XP. Yap. betul. Itu yang Harus sulit. Nah. Maksimalin pasifnya dia. Tapi Iya. yang funnya buat Incendio sekarang, mereka dapetin Grok. Mereka punya badan. Satu yang bisa dipakai sebagai roamer, kedua sebagai XP juga. Jadi masih cukup flex ya. Dan pilihan ketiga mereka balik lagi, mereka bisa main agresif. Mm-mm. Dengan adanya Grok, mereka bisa mainin untuk hero-hero fighter tank kembali. Kalau yang tadinya kita tahu mereka main assassin mungkin tipis tanpa adanya healer, ini agak beda juga. Dan gift-nya jatuh ternyata ke tangan Falcon bersama dengan Franco juga. Mau split push, mau Benedetta, gak ada kajian, no problem. Kita punya Franco di mana Naomi dengan Iron Hook-nya. Ini akan menjadi satu sumber permasalahan kembali ya. Harus bisa diatasi, diantisipasi oleh tim Incendio. Udah nggak usah diraguin lagi sih ya kalau kita ngomongin Franco dari seorang Naomi, dan ini juga ada sedikit quote dari teman-teman Incendio ya. Mereka tuh masih punya banyak strategi sampai babak grand final bahkan. Dan mereka nggak bisa bilang ini 100% dari performance mereka karena masih banyak nih yang disimpan. Dan buktinya tadi udah langsung terjadi juga ya di game yang kedua, mereka ngebawa suatu strategi yang berbeda. Tapi langsung ya dengan adanya Franco mereka pasti bakal ngambil Atlas juga untuk bisa sedikit meng-counter. Ya ini adalah hero yang kalau dari 6 bulan kemarin ini selalu berjumpa ya. Franco lawannya ya Atlas juga. Iya, benar. Dan dengan dipiknya Franco, kesempatan untuk gigi keluar ini sangat-sangat tipis sekali. Belum lagi mereka sudah Betul. punya gift. Hmm. Dan itu mereka gak bakal bisa. Jadi opsi terbaik untuk Incendio sekarang di ban phase yang kedua, banning terhadap hero yang bisa meng-counter Kari. Ada Harit, ada Lunox juga yang bisa di-ban karena Lunox Nah. ini menjadi satu hero yang bisa cepat untuk menumbangkan hero-hero tebal yang sering dipakai oleh TNG. Iya sih, bisa langsung nge-burst down juga pastinya, tapi ban ke arah hero nyaman dari TNC terlebih dahulu yaitu Hayabusa. Mereka udah lihat performance-nya seperti apa juga. Dan kalau kita ngomongin dengan adanya Atlas ya pasti Purify sih, mau nggak mau Maksa ya. akan harus ada minimal 1 sampai 2 Purify lah ya, supaya ada beberapa cadangan gitu. Ketika misalnya nanti Fatality terbuka, mereka masih bisa memberikan satu counter, memperpanjang lagi fight-nya. Dan Martis menjadi pilihan berikutnya dari Incendio. Menarik karena yang nge-ban sendiri Martisnya adalah Incendio yang kukira mau dipakai sebagai jungler. Ban terhadap Lilia, Lunox Kari. Wow, Wah. ini pernah dibawakan Lunox Kari adalah hero. 2 hero. Ya, Ngeliatin mau itu Lord Turtle atau bahkan dari hero sendiri cepat sekali untuk langsung dirontokkan. benar-benar. Dan ini mengerikan banget ketika adanya seorang Lunox ya. Tertarik dengan seorang Franco itu bukan jadi masalah buat dia. Ketemu sama Glue nggak jadi masalah juga buat dia. Apalagi Gila untuk draftnya. ketemu seorang Eve. Ya. Nih, Incendio well prepared, jadi kalau
mau dipaksakan penggunaan dari fighter jungler sulit sih. Fredrin mungkin tadi bisa dipakai ya, tapi mereka terpaksa menggunakan assassin dan ada Beatrix juga. So last picknya bakal keluar ke bagian mana? Kalau hero sustain garis depan sudah jelas. Nih, bandnya Martis, Leomord terbuka. Fredrin juga oke. Fredrin masih ada sih, tapi susah buat kabur. Oke, berarti Leomord. Antara Leo atau Freddy, tapi mereka bisa mainin apapun juga. Bahkan untuk hero sustain seperti Baxia sebenarnya terbuka banget untuk Incendio. Jadi banyak lah. Ini pilihan untuk tim tersebut. Siapa yang main di grup stage Baxia ya? Aku lupa ya. Ini Blacklist. Aku nggak nge-cast Blacklist. Oh. Bukan. Pas nge-cast. Iya. Sama kamu kok waktu itu, aku lupa. Bukan sama Nevin. Bukan sama Nevin ya? Bukan. Pokoknya ada satu Baxia yang akhirnya dia dapat kemenangan, aku lupa. Tapi Leomord, iya. itu dia. Keluar semuanya dari ini burst damage-nya gede banget ya, terus terang ya. Kari Lunox Leomord. Udahlah 50%-nya dari Leomord bakal sering banget aktif. Dia target satu yang mana dipanggil Phantom Stick-nya. Critical. Double damage bukan critical, double damage keluar dari Leomord. sisinya ada, burst damage ada, early Ada damage banget. ada, late game ada. Let's see lah. Tapi di sisi Falcon itu hero signature-nya banyak. Yap, Betul. betul. Jadi mungkin dari kesinambungan yang ada adalah yang kanan punya counter setup terhadap kiri. Secara tidak langsung. Walaupun dengan hero signature yang banyak, di sisi dari Falcon, Incendio Supremacy, dia membuka counternya. Itu yang harus disiapkan. Bukan dengan planning awal, tapi dengan pick-pickan dari musuhnya di counter. Jujur ini cukup mengerikan banget sih ya, tapi kita bakal lihat aja seperti apa Falcon untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi draft yang punya burst damage yang cukup besar di dalam Lane of Dawn. Alright, kita langsung menuju ke arah game yang ketiga. And for World Championship, mampukah Incendio Supremacy dengan draft yang berbeda, dengan gameplay yang berbeda, mereka menumbakan tim Falcon kembali. Menutup TNZ dengan satu buah badannya sendiri. Ini adalah keputusan yang tepat karena dia tidak mereset orange buff-nya, Nebe. Iya, bakal memberikan Dibalikin. sedikit penghambatan, tapi yes benar banget Apex 47 dan juga Rosa akan memberikan satu penghambatan juga pastinya ke arah seorang Naomi, membuat Naomi terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Dan lihat, Nevin, Ya. gak ada purify. Oh iya, nggak ada Nah, wah ini berani banget berarti ya. draft berani untuk Falcon. Ya memang mereka bisa menghindari Apex dengan flickernya, tapi nanti untuk di late game ketika situasi sudah mulai chaotic bakal sulit. Dan itulah yang bisa menjadi kunci kemenangan untuk Incendio nanti di late game. Oh, dan satu dari kanan berhasil connect menuju ke arah seorang alien. Memang belum ada backupan damage yang terlalu besar, tapi ini cukup untuk menyelamatkan satu pemain, yaitu seorang Yellow Flash yang tadi juga sempat tertahan di area tersebut. Dan untuk saat ini, area mid lane bakal menjadi satu pertempuran yang cukup besar dengan flicker yang harus terbuka dari seorang Naomi ketika memberikan satu tarikan Iron Hook-nya. Tapi sejauh ini sebenarnya dari Falcon bisa menghambat lah ya potensial dari teman-teman Incendio. Ya ini tarikan Iron Hook dari Naomi yang harus bisa direspek ya, karena tadi berulang kali bisa mengenai juga direct hit ke pemain-pemain dari Incendio. Jadi untuk di early game masih cukup stabil pola farmingan dari tim Falcon dan juga Incendio. Ini kalau kita bicara soal nanti tim fight yang terjadi, yang untuk tim fight besarnya, aku bisa bilang Incendio mereka punya power kalau mereka jadi 1 dengan 2 item terlebih dahulu. Oh ya jujur sih udah Iya. terlihat banget dari segi damage yang bisa dikeluarkan gitu kan. Dan kalau kita ngomongin ke arah laningnya sebenarnya belum ada pressure yang terlalu terlihat. Tercam by UBS Gold juga ini udah mulai muncul di layar kita masing-masing. Alien bersama seorang Rosa yang akan menghadapi 2 player juga Yellow Flash bersama seorang Justin yang akan menuju ke area turtle. Ini kayaknya bakal dilepasin aja sih dari Incendio, nggak mau diproses untuk sejauh ini. Iya. Karena kalau memang mereka harus memaksakan itu adalah Oh, udah tarikan ada yang berhasil connect lagi membuat Apex 47 harus hilang. First blood by Infinix berhasil diamankan menjadi poin penting untuk teman-teman dari Falcon memperlama lagi untuk Incendio, tapi ternyata di sisi lain Yellow Flash juga harus hilang. Rosa dengan potensial penetration yang dia miliki ini benar-benar bisa nge-burst down dan udah mulai terlihat dari menit-menit pertama. Dan tidak ada takutnya untuk Tianzi. Buset. Basket kembali lihat. Iha! Mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang Ken. Di arah orange buff bersama dengan Justin. Bahkan Justin harus mengeluarkan flickernya mundur ke arah depan. Ken mau tidak mau masuk lagi ke dalam, ini menjadi satu buah problem dan TNC memilih untuk mundur bersama dengan Rosa terperangkap. Ternyata Retribution is on point.
tetap berada di akhir ujung nyawa dari Tianzi. Wow, dan Iya. itu mungkin menjadi satu jawaban juga ya. Apex. Apex? What? Apex? Oh, ternyata itu hanyalah baiting atau memang sengaja, kita nggak ada yang tahu. Apa yang terjadi oleh Apex 47 dan bahkan Sunshine Wow. mencoba membalikan keadaan, berhasil mendapatkan satu point kill. Point kill yang mahal. Oke. Seorang roamer ditukar dengan seorang jungler. What happened Aya Naon? Ini banyak banget plot twist yang terjadi ternyata di game kali ini ya. Mulai dari awal, kita ngeliat bagaimana dari tim Falcon bisa ngejawab beberapa pertanyaan Oh kita my dengan God. Iron Hook yang selalu dikeluarkan oleh seorang Naomi. Ditambah lagi mereka ngebawa seorang glue di tangan Yellow Flash. Jadi untuk bisa nahan si Leomordnya bisa. Untuk nahan mungkin Alien, mereka juga bisa banget Om. Ya ini dari Incendio ya, mereka mengandalkan banget sih Lunox kali ini jangan sampai tumbang di awal-awal ya. Dari emblemnya juga kelihatan banget penggunaan dari hero yang dimainkan oleh Incendio. Mereka pengen banget untuk dapetin burst damage ketika ada Fatal Link yang dipakai. Ini Groknya bakal main full attack, ya kan? Terus ada Magic Worship juga dipakai sama Lunox, nanti ada efek burn yang dipakai. Jadi untuk tim Falconnya sebisa mungkin mereka main pick off, mereka bakal menghindari, tapi Naomi dengan Iron Hook-nya ini berulang kali loh dapetin target. Instant point kill terhadap seorang Naomi. Ternyata menjadi jawaban terhadap Incendio Supremacy. Team fight akan coba didapatkan. TNC akan terkena satu point pick off terhadap seorang Glue. Dan dipaksakan masuk ke dalam. Dan yang seharusnya menurut aku pribadi, Ken gak harus masuk ke dalam satu buah turret. Karena entah, dalam kalkulasi Yellow Flash harusnya bisa dapetin point kill itu. Ya, karena itu udah very low ya. Very low dan akan tetap ditukar dengan Yellow Flash. Tapi kalau misalnya dari linknya nggak masuk ke dalam, dia bisa melakukan rotasi yang lain atau mungkin bisa mencoba menuju ke arah Turtle. Walaupun riskan banget kalau dia paksa ke arah Turtle ya. Ya, dan Glue ketemu Lunox juga nih agak repot. Iya. Glue-nya lagi sprint mau naik ke atas Lunox, dia bergerak tower dan turun Glue-nya. Oh iya, karena nggak ada yang bisa ditunggangin. Iya, Betul, masa mau betul. naik bola gitu. Kagak bisa ya, agak susah juga untuk seorang Glue. Jadi targeting yang harus matang dilakukan. Dan sejauh ini memang kalau kita ngelihat ke area turtle-nya, Incendio bakal coba untuk memberikan inisiasi kah dengan adanya perfect match yang udah mulai keluarkan bakal menjadi target, tapi digagalkan. Begitu saja potensi yang dibuka malahan Apex 47 yang harus terjebak di area reward manipulation, ditukar langsung dengan seorang Yellow Flash-nya juga. Dan kali ini bakal mengejar ke area seorang Naomi. Turtle bisa diamankan oleh Incendio seharusnya dengan space sebesar ini, Ranger Mas. Atlas mencoba maksa narik ke arah seorang Link. Memang bisa, tapi itu adalah kerugian yang sangat mahal. Ya. Apalagi sampai dipaksakan dengan satu buah flicker yang akan menimbulkan Turtle diamankan oleh tim Falcon. Yang sebenarnya tadi udah sempat diungguli oleh tim Incendio Supremacy dan UBS Gold. Kali ini Turtle-nya sudah diamankan oleh Falcon. Mengejar ketertinggalan, mencoba untuk membayar dengan 500 perak terlebih dahulu. Hutang yang dia miliki. Tapi di sisi Incendio Supremacy, bukan masalah objektifnya kalau yang aku lihat. Tapi gimana caranya dia bisa memainkan gameplay yang berbeda di 2 game. Ya, Itu yang aku lihat. Ya ini mereka main single target ya, jadi langsung satu di fokus yang mana, begitu tumbang mereka bisa pindah ke target yang lain. Sunshine dengan Golden Staff, ada Corrosion juga sudah diambil oleh dia. Semakin lebih berbahaya lagi, apalagi dengan adanya Rosa. Didikoy sakit begitu banget. saja, Naomi bakal coba ditumpangi dan langsung ditumbangkan begitu saja, instant point. Dan di sisi belakang, Di back. Apex 47 tidak berhasil mendapatkan pergerakan. Dan Fatal Link with Blackheart, what's up, looking for wipeout, tapi ternyata masih ada satu buah glue di arah mid lane. Lihat, 4 pick-off yang didapatkan di arah bottom lane, sangat mahal. Apex 47 tiba-tiba mengagetkan dan mengejutkan, shock terapi terhadap seorang Beatrix di arah bottom lane. Iya, Beatrix langsung hilang dan pergerakan dari seorang Justin juga bisa digagalkan dengan adanya satu barrier yang on point banget dari seorang Alien. Ini harmonisasinya benar-benar bagus banget dari Incendio mereka tunjukkan. Dan ada sedikit statistik juga dari seorang Sunshine di mana dia peringkat pertama untuk menghancurkan turret-turret yang ada. Dan sejauh ini memang dari seorang Sunshine memang belum bisa mendapatkan outer turret di area atas. Tapi kalau ngelihat potensial dari Incendio dengan keunggulan 3000 gold, ini bakal jadi bahaya besar sih. Aku setuju sama Nevin, ini benar-benar tim Incendio Supremacy, mereka KDRT. Kenapa tuh? Keharmonisan dalam rumah tangga. Harmonisan. Iya, karena benar-benar satu suara, ya kan? Benar-benar Yes. mereka all in, dan bahkan mau tumbang satu, tumbang dua urusan belakang. Betul. Yang penting cover yang dilakukan Incendio Supremacy yang membuat
mungkin pandangan para sobat Mobile Legends agak sedikit berubah tentang tim ini. Dan bakal lihat satu buah wall charge berhasil meng-cancel pergerakan dari body hand milik Naomi. Tidak ada flicker kembali. Dua orang berhasil mengusir dan reward manipulation bahkan dibuka. Ini berbahaya. Akan ada satu buah saling. Whatsapp. Dua orang didapatkan. Tukang sampai ke timur ke. Oh my god. Benar-benar satu buah poin yang penting sekali. Mereka all in terhadap seorang Grok. Ya, Itu buat apa pertanyaanku sekarang? Iya, itu setup yang benar-benar cepat banget ya sebenarnya. Tanpa adanya Purify juga ini menjadi hal yang mudah untuk Incendio dan mudah juga buat kalian yang pengen dapetin promo. Grab ada di bagian bawah dan Ken kali ini bisa meruntuhkan satu outer turret lagi, bisa lari ke bagian belakang juga dengan covering dan menuju ke area Orange Buff langsung dengan dua ultimate yang langsung dikeluarkan. Oke, flicker telah digunakan bersama dengan Rosa. Baiting lagi-lagi. Rosa. Kesan pick off telah didapatkan. Mencoba fokus menuju ke arah satu ball Lord. Ken mencoba untuk mendapatkan satu ball retribution dengan sangat baik dan diganggu. Fatal Link yang tidak berhasil didapatkan apapun. Tapi berhasil memancing Yellow Flash. Nge-grab seorang Atlas. Alien masih memegang watch charge. Mencoba satu ball Bloody Hand. Tidak ada instant pick off yang dilakukan terhadap Zipex. Membuat poin kill yang sangat mahal. Tapi kita lihat apakah TNC mampu berhasil mendapatkan satu buah retribution. TNC again berhasil steal the Lord. TNC save the demon. Incendia Supremacy and Lord didapatkan by UBS Gold oleh Incendia Supremacy. Wow, permainan yang benar-benar nggak expected banget dari Incendio Supremacy. Kali ini mereka bisa ngedapetin karena Lordnya outer turret di area mid lane memang tumbang, tapi itu nggak jadi masalah besar. Mereka masih sangat mendominasi gamenya dengan item-item seperti ini, Om. Ya. Gila, Lucky Fearless bro. Langsung masuk ke tengah tadi ya. Memang retributionnya lebih cepat dikit, tapi kayaknya ada efek bakaran nanti dari retributionnya dengan momentum juga dari Leomord tadi. Dan tugas berat untuk Falcon ketika mereka sedang tertinggal dengan adanya Apex dengan Atlasnya dia. Ini bukaan sewaktu-waktu bisa dilakukan. Fatal Link bisa tiba-tiba muncul, apalagi kalau memang flickernya ready. Untungnya sekarang flicker belum ada. Flicker belum ada, tidak ada Fataling. Lohe. Kali ini Incendio Supremacy masih memantapkan walaupun dengan kekalahan tifat yang dia miliki. Tapi 3 wave yang mahal banget Nevin. 3 wave langsung mendorong bersama dengan Lord. Oke, Lordnya masih Lord kecil ya kan. Belum enhance. Tapi dengan wave yang stabil, setidaknya kekalahan mereka nggak bisa didorong oleh tim Falcon. Ya ini impact yang benar-benar besar banget ya. Mulai dari hal-hal kecil yang dikumpulkan oleh Incendio Supremacy, inisiasi kecilnya yang selalu berhasil memakan korban itu ngebuat mereka udah mulai unggul saat ini. Minwave di area mid lane memang bisa di-clear dengan begitu cepat karena Falcon akan memberikan seluruh fokus utama mereka di area midnya, mencegah rotasi yang lebih jauh lagi karena mereka tahu ada Apex 47 di sana. Kalau misalnya Apex bisa menguasai ke area bushnya atau bahkan Alien bersama Rosa, ini bakal jadi satu bahaya besar. Dipancing. Itu yang dinamakan adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu lebih baik mundur. Karena bisa kita bilang satu buah keputusan yang cukup berat didapatkan oleh Alien. Informasi telah didapatkan. Fataling fokus belum menjadi grab. Langsung all in ke arah belakang dan bahkan para pemain dari tim Incendio Supremacy mereka memilih untuk mundur karena mereka sadar mereka tidak berhasil melakukan apapun. Dan lihat flicker Naomi membalikkan keadaan damage yang terlalu besar. Free di arah belakang, tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang menggapai. Berhasil menukar dengan Naomi dan juga Yellow Flash 1 tukar 2. Is it worth it, Nevin? Ini mereka masalahnya ya inisiasi lagi-lagi dilakukan oleh Alien. Berhasil mendapatkan satu, eliminasi lagi maka Jackson. Harusnya juga di tangan seorang Rosa. Totally worth it. Sangat amat worth it. Yang tadinya mereka udah kehilangan 5 resource, 5 ultimate. Tapi mereka bisa ngebalesin dengan adanya satu inisiasi dari seorang Sunshine. Incendio Supremacy benar-benar berubah menjadi Supremacy. Dapatkan Sunshine. Gak bisa bertahan kembali. Mau gak mau harus berubah menjadi Temple Soul Blade. Menghindari semua damage yang diberikan oleh seorang Sunshine shining like a diamond. Shine bright like a diamond. Iya. Keren. Oke. Tapi ini benar-benar movement yang wow banget sih dari Incendio Supremacy. Mereka membuktikan dengan adanya inisiasi pasti dan peran seorang Sunshine udah mulai terlihat karena kita udah masuk ke atas menit 12. Apa itu metode healer? Apa itu defensif? Ya, pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan ternyata dari Tianzi salah perkiraan dan kecolong Lethal Wanderer-nya. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, saya bukan Lord. Iya. Tukar Lord yang udah berkali-kali diamankan Tianzi itu kayaknya masih belum worth it ya.
Tapi itu nice play dari Alien tadi ya. Wild Charge Flicker range-nya jadi jauh banget tadi. Iya, tapi harus lurus. Nah, Ini aku dikasih tahu sama Profesor KB, kalau mau wall charge, yang penting senada sama arahnya. Oke. Jadi harus Kalau kata lurus. Profesor KB, misalnya dia ke kanan, wall charge-nya flickernya tuh ke kanan juga. Jadi itu akan memanjangkan jalan tracknya. kirain kamu nyoba pas kanan ke kiri. Itu kan pernah dipakai sama si di arah top lane waktu itu, yang Gocek, dikiranya gocek ya? ngebug. Enggak, di turnamen juga. Oh. Yang dikira ngebug, itu padahal dia kena town, jadi miring Oh. wall charge-nya. Oke, tapi untuk sejauh ini kita bakal melihat ke area Lordnya terlebih dahulu nih karena udah mulai ada beberapa cicilan dilakukan satu ya Ini cepet banget nih, lihat tuh. bisa cepet banget tuh. digagalkan dan lihat bagaimana dari Lordnya bisa tumbangkan dengan begitu cepat dari luar manipulation kembali lagi dibuka Sunshine mendapatkan satu pemain juga dua Malefic Roar langsung diamankan membuat penetrasi maksimal akan dari tangan teman-teman dari Incendio tapi TNC ternyata harus ditumbangkan. Kennya mencoba melarikan diri dan Zepex masih ada di bagian tengah untuk menukar dirinya dengan seorang Rosa. Buset paninya. Gak bisa dibendung. Bener-bener cepet banget attack speed tadi bagi dari seorang Sunshine. Benar-benar you are my sunshine untuk di game yang ketiga. Ya kalau kata orang My Little Sunshine ya, tapi ini kecil-kecil cabai rawit kayaknya. Iya, apalagi Damage-nya besar banget. Ya dan punya Wind of Nature dia. Iya. Ada Wind of Nature, ada Athena Shield. Jadi dari sisi apapun juga kalau kita lihat memang dari penjagaan diri dia sendiri, dia udah lebih daripada cukup. Jaga diri Sunshine sendiri bisa ya. bisa jaga diri sendiri, belum lagi dia di cover sama Apex kan. Ada Alien juga lihat tuh, bodyguardnya gede-gede. Bodyguardnya gede-gede. Bener Kalau sih. kalau kata aku sama kami bilangnya nih ditarik satu omnya datang. Udah gitu mereka bawa Lord ya kan, jadi Yes. omnya tuh bener-bener besar banget. Dan kali ini sepertinya udah mulai melakukan setup karena Lordnya akan segera masuk nih Ranger Mas. Ya setup yang dilakukan hanya untuk mendapatkan satu buah charge, tapi mereka nampak ya lebih concern ke arah satu buah wave super minion. Itu lebih memantapkan di arah sana. Tapi high ground defensif dari adanya Eve, adanya Beatrix itu cukup kuat, Nevin. Ya, Akan dikalkulasi kembali dan keuntungan dari Incendio Supremacy di Lord yang kedua juga tidak terlalu maksimal kalau aku bilang. ya karena mereka cuma dapetin satu inner turret aja di area mid, masih ada hasil memang tapi seharusnya mungkin bakalan lebih besar. Dan kalau kita ngomongin dari players goldnya, Sunshine memegang gold tertinggi pastinya dengan eliminasi sebanyak itu yang udah ia dapatkan. Sebenarnya aku ngeliat Falcon ini masih punya potensi loh, Moba. Iya, Falcon mereka bisa split push ya karena mobilitas ini adalah kendala Iya. untuk tim Incendio. Adanya Link bisa split push secara terus-menerus. Cuman power dari Incendio ya mereka bisa ambil objektif cepat banget. Mau dari Lord, tadi juga dari Turtle-nya. Ini kena Chaos Assault. Terus juga kena mungkin dari double damage ada dari Kari. Untuk Kari, Cepet banget dan mereka tinggal tunjuk mau yang mana nih hero-nya nih. Kalau memang Yellow Flash yang ke gap terus-terusan, ini bakal sulit. Yellow Flash adalah hero tank. XP, tank, glue, sustain. Tapi berhadapan dengan Lunox dan juga Kari. Cepet banget ke meltdown. sedangkan Lunox Kari adalah musuh dari semua tank durability. Ya, mau Baxia juga hilang Baxia. Iya, langsung helang. Dan akan ada tim fight yang selanjutnya di arah Lord. Apakah dari tim Falcon Esports mampu menculik pergerakan dari Lunox? Karena Rosa ini menjadi komponen yang sangat penting banget menurut aku. Ya. Dia bisa menutup Zipex walaupun Wind of Nature. Apa itu Wind of Nature? Dia damage instant magical damage. Dan bisa dibilang dari Rosanya kalau berhasil dipatahkan kakinya oleh Falcon Esports, ini bisa merubah dan bahkan shutdown yang didapatkan Rosa akan menimbulkan gold yang mahal untuk Falcon Esports. Ya, jadi sebenarnya Falcon ini harus coba untuk memisah ya para pemain dari Incendio supaya mereka nggak berkumpul lagi, nggak menginisiasi adanya team fight. Dimana untuk Falcon kali ini mereka cukup berani juga untuk langsung masuk ke area Lordnya terlebih dahulu, mencoba untuk memberikan pancingan nampaknya. Meskipun Rosa ada kelihatan. keberadaan dari seorang Rosa di bagian Rosa. belakang. Rosa terlihat Uh-oh. berubah Derbilius itu kecepatan leg berhasil mendapatkan satu mencoba di all in the wonder from Alien from Turkey berhasil membuat tim fight disengage yang sangat mahal. TNC mundur ke arah belakang berhasil mendapatkan satu point kill walaupun itu dengan seorang roamer. Ini bisa dibilang masih diuntungkan oleh tim Incendio Supremacy karena yang mereka tutup adalah EXP lanernya. Iya. Off laner mereka yang bisa menuju ke arah backline berhasil ditumbangkan.
Alien from Turkey lagi-lagi. Tapi Justin harus mengeluarkan flickernya. Informasi yang mahal banget ini. Padahal cuma ada Rosa loh di situ, tapi flicker harus terbuka dan itu benar-benar mahal banget, apalagi dengan adanya Lord yang masih ada di sana sedari tadi, yang masih akan menjadi perebutan oleh kedua tim dan Ken juga yang udah bersiap-siap. Flanking yang dilakukan Rosa. Rosa. Ini benar-benar berhasil memberikan pesona yang luar biasa di dalam game yang ketiga. Rosa. Kenapa gitu sih? Ya karena permainannya bagus banget. Dia berdansa di dalam lane out. Jadi pengen nyanyi ya rasanya ya. Iya, dia nggak bermain template ya. Flanking, Lunox nge-split. Itu kan jarang digunakan. Betul. Biasanya udah Lunox main front to back karena ya sekuat itu damage gua. Oh, iya. Siapa yang berani nahan? Tapi enggak. Dia nge-flank, dia coba mancing linknya, dia pakai order billions-nya. Dia tuh secara tidak langsung. Dia ini kayak seniman dari Incendio Supremacy. Dia tuh kayak playmakernya. Bener sih, dia yang ngasih bumbu-bumbu halus pastinya ya dalam game kali ini. Tapi udah ada pergerakan dari tim Falcon nih Ranger Mas. Tapi kalau mereka nge-all in Apex, itu menjadikan sebuah Bumerang. tanda untuk Incendio bisa nabrak balik. Walaupun gak ada Fataling. Ya, meskipun dari posisi seorang alien juga berada di bagian bottom lane, tapi kalau kita ngelihat dengan gap sejauh ini, Sendio bisa aja memberikan perlawanan 4 lawan 5, apalagi Ken juga belum ada di sekitar area Lordnya, dan luar preparation akan langsung dibuka. Terlalu terburu-buru, all in Apex, dipasang kembali keadaannya, Fataling bersama dengan order billions, tapi alien menutup pergerakan mundur dari Falcon Esports. Dan para pemain dari tim Incendio Supremacy, mereka berhasil mendapatkan Naomi, 3 point kill yang diamankan Incendio Supremacy. Free karena kalian meng-all in Apex yang baru saja dibicarakan oleh Nevin dan saya. Iya, itu Meng-all in itu bencana. itu Apexnya udah tumbang, tapi 2 pemain ya masih bisa dikejar Fataling. Bebas. Itu artinya orangnya udah nggak ada, tapi rasa sakitnya masih ada Ranger Mas. Itu dia. Namanya move on butuh waktu karena sakit tidak segampang itu. Tidak segampang jatuh cinta. Wow, dan kali ini mereka masih mencoba memberikan satu pressure yang luar biasa. Lord Slain by UBS Gold. Incendio memegang kendali permainan mereka dengan gak adanya satu base trade di bagian bottom lane. Ini udah bener-bener kesempatan besar sih. Ya, dan tanpa adanya Purify, Tanpa ada Purifi. ini Wah, jadi faktor keunggulan untuk Incendio. Aduh. Apexnya yang memang ditargetkan ini harus tumbang cepat. Coba gimana replaynya, Pung? Begitu Silakan. dia gak tumbang, dia langsung kembalikan ke keadaan. Kita lihat untuk instant replaynya kali ini. Presented by Infinix Not Shared. Lihat, begitu ketarik tiga ke bawah ke depan. Dan di belakangnya ini ada Sunshine-nya. Terus ada TNZ-nya juga yang bisa dorong lebih dalam jauh lagi. Meninggalkan teman-teman yang lain untuk tim Falcon. Naomi akhirnya harus terpisah. Yang aku suka satu, alien menutup jalan pulang. Dia nggak maksa timpa, tapi dia tutup Bener. jalan pulang jeger. Itu dia yang mahal dari alien. Dan bahkan dengan tidak adanya flicker kali ini, para pemain dari tim Incendio Supremacy tidak ada wall charge, tapi mereka masih memiliki flicker with Fataling. Lord bergerak di arah bottom lane. Incendio Supremacy dengan 7.700 gold difference yang mahal. yep. Yang harusnya bisa menembus backline dari tim Falcon Esports. Ya, ini Lordnya akan segera masuk sebentar lagi sih. Dan para pemain Incendio pastinya udah mulai bersiap-siap, terutama dengan adanya seorang Apex 47 di area mid lane. Memang belum ada terlihat untuk saat ini, tapi dia konsil. Apex menuju ke arah belakang, flicker yang digunakan dan bahkan Fataling kali ini belum ditahan. Begitu saja dan end game from Incendio Supremacy terhadap tim Falcon Esports. Tidak ada Fataling yang dikeluarkan, tapi malah Incendio Supremacy mematahkan semua. Dan sekali lagi, cahaya matahari dari ufuk Turki